Oke, selamat datang kembali teman-teman di playlist Belajar C# Dasar untuk yang developer. Video ini dan video-video selanjutnya dalam playlist ini bertujuan untuk memberikan dasar bahasa C# kepada teman-teman yang ingin belajar game development. Nah, video-video ini dikhususkan buat teman-teman yang mungkin belum punya dasar pemrograman sama sekali, atau teman-teman yang belum pernah menyentuh bahasa C# dan pengen cepat-cepat belajar bahasa C# untuk game development khususnya. Jadi di sini saya akan mulai dari awal dan saya akan berusaha untuk membahasnya dengan semudah mungkin, sesederhana mungkin. Oke teman-teman, pertama kali sebelum kita mulai video kita, saya akan mulai dulu dengan kenapa kita menggunakan bahasa C# buat belajar programming dasar untuk game developer. Sebenarnya sesimpel karena C# itu digunakan untuk Unity Game Engine, dan saat ini Unity Game Engine itu adalah salah satu engine yang paling populer di game development di dunia. Nah, sebab itu banyak banget teman-teman yang pengen belajar bahasa C# ini untuk game development, dan ini adalah playlist yang saya buat khusus buat itu. Nah, untuk memulai playlist ini, untuk belajar bareng-bareng, kita akan menggunakan tools, yaitu Visual Studio 2022, yang teman-teman bisa dapatkan di linknya visualstudio.microsoft.com. Jadi kita bisa menggunakan ini, teman-teman bisa langsung download aja Visual Studio-nya. Ketika download, teman-teman akan diminta untuk mencentang fitur-fitur apa saja yang dimiliki atau yang ingin dipasangkan ke dalam Visual Studio yang teman-teman install. Dan apabila teman-teman nanti menggunakan Visual Studio Installer, teman-teman di sini akan nanti keluar seperti ini, gitu ya. Ada tipe-tipe Visual Studio yang terinstall atau versi-versinya di sini. Kalau teman-teman menginstal lebih daripada satu versi, bakal banyak di sini. Kalau udah ada yang berarti tinggal tambahkan aja. Jadi kalau misalkan sini, misalkan saya akan menggunakan Visual Studio Community 2022, saya bisa modify di sini, teman-teman. Dan kalau saya modify di sini, ini kalau udah terinstall ya, maka saya akan mendapatkan list of fitur yang bisa saya tambahkan atau saya kurangi daripada instalasi Visual Studio yang ada di saya. Kalau teman-teman baru saja menginstal Visual Studio, juga akan mengalami atau menemukan menu yang sama. Nah, di sini saya utamakan teman-teman bisa mencentang di bagian .NET Development. Karena kita akan belajar C# dari dasar, jadi kita tidak akan menggabungkan dulu C#-nya dengan Unity, tapi kita akan menggunakan .NET Console untuk belajar dasar bahasa C#, baru nanti kita akan sambungkan dengan Unity, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mencentang .NET Desktop Development di sini, dan juga untuk game development Unity juga dicentang, dan nanti kita juga bisa ngedebug game Unity kita di dalam Visual Studio Code ini. Oke. Nah, karena saya sudah terinstall, teman-teman, saya akan buka langsung aja Visual Studio Code saya. Ini adalah Visual Studio Code-nya seperti ini. Dan kalau kita pengen mulai, di sini kita akan mulai dengan menggunakan project yang paling sederhana. Di sini kalau teman-teman lihat ada banyak tipe project yang kita bisa buat kalau kita bikin new project di sini. Tadinya tampilannya kayak begini, teman-teman. Kalau pertama kali buka begitu ya. Kita bisa tambahkan create new project di sini. Lalu kita bisa cari project, tipe-tipe project apa yang mau kita buat di sini. Nah, kebetulan karena kita pengen bikin yang simple-simple aja, kita akan mulai dengan sebuah console app. Kita tinggal search aja, teman-teman, kita punya console app di sini. Nah, console app ini ada sebuah project yang tujuan itu menghasilkan sebuah aplikasi yang jalannya di command line. Ya. Jadi tidak ada tampilan, hanya teks aja. Tapi itu tepat buat kita yang mau belajar C#. Jadi kita tinggal pilih aja console app ini, dan kita bisa next. Kita bisa taruh dia di manapun yang kita pengen kan. Kita bisa kasih nama di sini. Kita akan kasih nama misalkan C# YouTube. Oke. Nah, setelah kita pasang seperti ini, teman-teman, ini langsung kita next aja. Dan kita akan membuat di sini kita bisa pilih tipe .NET-nya, ya, bahasa .NET-nya yang seperti apa, .NET 6, .NET 8 yang paling baru, .NET 5 dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan .NET yang ke-8. Kalau teman-teman menggunakan .NET yang sebelum-sebelumnya pun sebenarnya tidak terlalu masalah. Karena .NET 8 itu ya bedanya ada lebih banyak fitur aja gitu ya. Saya akan menggunakan yang .NET 8, walaupun .NET 9 sudah mau keluar, tapi saat ini belum rilis. Jadi kita akan menggunakan .NET 8 dulu aja. Dan ini adalah tampilan daripada Visual Studio Community yang kita punya saat ini. Project kita seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang C#-nya, di video kali ini kita mau ngomongin dulu soal
tampilan daripada Visual Studio Community ini supaya teman-teman bisa mengikuti video selanjutnya begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, kita punya Solution Explorer. Solution Explorer ini gunanya itu adalah untuk menampilkan semua file yang ada di dalam project kita. Dalam kasus hal ini kita hanya punya satu buah file, yaitu program.cs. By the way, kalau kita menggunakan scripting di dalam bahasa C#, maka ekstensi daripada file kita ini adalah .cs C#. Kita punya juga dependencies. Dependency ini nanti adalah semua library C# yang mau digunakan beserta dengan program kita. Ada di sini. Kalau kita mau tambahkan file baru juga bisa, teman-teman. Di sini kita bisa tambahin file baru, kita bisa kurangin file baru, kita bisa add file baru, atau kita bisa hapus, atau kita bisa pindah-pindahkan file. Itu semuanya di dalam si Solution Explorer ini. Kalau kita double klik misalkan di dalam program.cs, maka program.cs saya akan terbuka di bagian sini. Nah, sebenarnya semua window ini bisa dipindah-pindahkan, teman-teman. Yang penting itu bukan lokasinya, tapi namanya. Di sini Solution Explorer. Kalau saya pindahkan juga bisa Solution Explorer ini. Misalkan saya mau pindah ke bawah, bisa aja ditempel di bawah seperti ini, bisa. Atau kita mau tampil di samping lagi juga bisa seperti ini. Jadi benar-benar ini tergantung keinginan kalian aja ya. Nah, selanjutnya kita juga punya bagian ini, Windows yang terbuka ini. Ini isinya adalah codingan kita, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali untuk ngoding, atau pertama kali belajar untuk bikin sebuah program, saya harus bilang bahwa sebuah program itu sebenarnya adalah kumpulan perintah yang dijalankan komputer. Jadi kalau kita nulis seperti ini, dengan aturan tertentu, ya, komputer akan membaca tulisan yang kita buat, lalu akan menjalankan apapun perintah yang kita tuliskan di dalam teks ini. Jadi kalau kita tulis console write line di sini, itu nanti akhirnya kita akan menampilkan sebuah tulisan yang namanya hello world. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan C# yang .NET-nya di bawah 8.0, maka tampilan daripada program.cs saya ini akan sedikit berbeda dengan tampilan yang muncul di sini. Karena ternyata di .NET 8 ini, si konsol template ini sudah berubah, teman-teman. Jadi disederhanakan supaya orang-orang yang mau menggunakan C# 8.0 ini .NET-nya lebih enak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen supaya dia balik lagi, kita bisa klik aja di sini. Kita bisa klik convert to program main style program. Ada tanda obengnya di sini, teman-teman. Tanda obeng ini bisa kita klik, lalu kita bisa klik convert. Nah, aslinya teman-teman, si program kita itu kayak begini. Aslinya kayak begini. Kalau di dalam C# yang versi sebelumnya mungkin keluarnya kayak begini. Dan juga kalau kita bisa klik di bagian C# project ini, kita ada implicit using. Di sini saya disable dulu. Nah, disable itu buat apa, teman-teman? Karena di sini sekarang jadinya saya akan menggunakan sebuah perintah namanya system, using system. Nah, ini aslinya sebuah codingan paling dasarnya dari sebuah aplikasi C# itu seperti ini. Oke ya. Nanti saya akan jelaskan, teman-teman. Jangan khawatir. Nah, setelah kita tahu program kita, file-file yang ada di sini, dan kita tahu bahwa isinya bisa kita lihat di sebelah sini, maka kita bisa sekarang mencoba menjalankan program ini. Nanti kalau misalnya kita mau menjalankan programnya, teman-teman bisa memilih di atas ada tanda kayak tanda segitiga warna hijau gitu ya. Segitiga warna hijau ini ada dua. Kita ada start with debugging, ada start without debugging. Ini saya akan jelaskan nanti mungkin di video berikutnya. Untuk saat ini teman-teman bisa pilih dulu yang namanya start debugging ini. Klik, kita akan coba jalankan. Nah, program saya ini nanti akan muncul sebuah command line, ya, sebuah window baru, nah kayak begini. Yang isinya nanti adalah hasil daripada program kita, yaitu hello world. Oke, kita tinggal tekan tombol apapun untuk menutup window ini. Nah, itu tampilannya, teman-teman. Itu tampilan kita seperti itu. Oke. Jadi saya balikin dulu ke yang awal kayak tadi. Jadi kita pengen ada output, kita pengen ada Solution Explorer. Oke. Nah, di bagian bawah sini, teman-teman, yang namanya output ini adalah tampilan hasil daripada program kita, tapi hasil yang bukan tampil ke layar, tapi hasil yang kalau saya jalanin programnya di belakangnya seperti apa gitu, apa yang keluar gitu. Nah, itu output pakai sebutan sini. Kalau terjadi error, teman-teman bisa lihat di bagian error list di sini. Kebetulan di sini tidak ada error, tapi kalau misalkan saya bikin dia error, misalkan seperti ini,
maka akan muncul errornya di sini. Nanti saya akan jelaskan juga ya teman-teman soal errornya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngomongin soal program dulu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, bahwa sebuah aplikasi itu sebenarnya adalah kumpulan perintah-perintah yang kita jalankan ke dalam komputer kita. Jadi kita memerintahkan komputer untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, permasalahannya di sini adalah bahasa kita dengan bahasa komputer kan berbeda ya. Jadi kita tentu saja harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan bahasa yang komputer gunakan. Oleh sebab itu ada banyak banget bahasa-bahasa pemrograman yang tujuannya itu adalah untuk menerjemahkan apa yang kita mau ke komputer, gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa C#. Bahasa C# ini tampilannya kayak begini. Bahasa C# ini punya aturan-aturan yang wajib kita penuhi supaya komputer bisa membaca tulisan yang kita tulis dalam bahasa C# ini. Nanti saya jelaskan dulu teman-teman beberapa aturan dasar dan juga istilah-istilah yang terdapat di dalam codingan sederhana kita ini dari baris 1 sampai baris 9. Oke, di baris 1 teman-teman kita punya using system. Using system ini adalah sebuah perintah, ya, perintah using system. Ini berarti kita menggunakan sebuah library atau pustaka yang namanya system. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti apa itu artinya, tidak perlu khawatir karena nanti saya akan jelaskan juga di video-video mendatang soal masalah itu. Jadi untuk saat ini teman-teman terima dulu aja bahwa using system artinya kita menggunakan sebuah pustaka yang namanya sistem, yang isinya itu ada banyak perintah gitu ya, yang bisa kita pakai. Yang di sini salah satunya adalah console write line. Write line ini kalau kita ketik dan dibaca oleh komputer, komputer akan menjalankan perintah write line ini dan menghasilkan sebuah baris teks yang isinya sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Nah, di baris 3 kita punya internal class program. Jadi setiap aplikasi C# ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang kita sebut kalau di dunia pemrograman sebutnya namanya object oriented programming. Sama seperti yang sebelumnya, teman-teman tidak perlu khawatir dulu tentang object oriented programming. Kita akan jelaskan nanti setelah kita ngomongin soal pemrograman dasar. Jadi teman-teman terima aja bahwa di sini kita punya sebuah kelas namanya program yang itu mencakup semua apa yang kita mau lakukan. Kita punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang ini namanya adalah blocking, teman-teman. Jadi kalau kita punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, artinya semua yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah milik daripada yang di atas ini. Misalkan contohnya di sini ada private static void main, punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, artinya semua perintah yang ada di bawah ini, di sini misalkan, atau kalau ada baris-baris selanjutnya, itu adalah milik daripada si private static void main. Oke, itu namanya blocking. Nah, di baris 5, teman-teman, kita punya private static void main. Nah, ini apa lagi gitu ya. Nah, private static void main itu adalah yang kita sebut di dalam dunia pemrograman sebagai entry point daripada program kita atau aplikasi kita. Artinya, karena dia namanya main, utama begitu ya. Nah, ini namanya itu udah fix ya, sudah dipesan. Jadi teman-teman tidak bisa mengganti namanya dengan utama atau mengganti dengan teks lain. Tapi udah dipesan di C# itu yang namanya main itu udah pasti berarti dia adalah fungsi utama atau fungsi masuk atau entry point daripada aplikasi kita. Private static void main string args ini artinya ini adalah perintah atau fungsi utama yang akan dipanggil kalau misalkan nanti program kita dijalankan. Sekali lagi, saya akan jelaskan ini lebih lanjut lagi ketika kita ngomongin soal fungsi. Nah, yang perlu teman-teman tahu saat ini adalah kalau kita punya private static void main, kita punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, maka semua yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah sesuatu yang akan dijalankan oleh program kita. Oke. Nah, lanjut ke baris 7, teman-teman, kita punya console.writeLine dalam kurung hello world. Ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks ke layar. Jadi console.writeLine itu perintah untuk menampilkan teks ke layar. Apa yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ada dalam kurung buka dan kurung tutup ini dan di dalam himpitan daripada quotation seperti ini. Jadi kalau misalkan sekarang saya punya lebih dari satu console writeLine, misalkan hello C#, maka ketika saya jalankan, saya bisa tekan di sini atau saya bisa tekan F5 di keyboard saya, teman-teman bisa lihat
Hasilnya kita punya Hello World, lalu kita punya Hello C#. Harus teman-teman perhatikan juga bahwa codingan di dalam C# ini sifatnya itu berurutan, teman-teman. Kalau di dalam sebuah blok gitu ya, codingan itu dijalankannya secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi di sini kita misalkan punya console write line Hello World dan console write line Hello C#, maka Hello World ini akan jalan duluan sebelum Hello C# ini berjalan. Kalau misalkan saya tukar posisinya, saya tukar ke atas ya, seperti ini Hello C# lalu Hello World, maka tampilannya juga nanti ketika kita jalankan programnya akan kembali. Jadi kita punya Hello C# dulu, baru kita punya Hello World. Jadi di sini salah satu konsep dari pemrograman yang teman-teman harus mengerti adalah program itu atau codingan yang kita buat itu dijalankannya berurutan dari atas ke bawah di dalam satu buah blok seperti ini. Ada juga beberapa aturan yang ada di C#. Salah satunya adalah setiap baris kode kita, setiap baris perintah yang kita berikan kepada komputer itu diakhiri dengan sebuah titik koma. Jadi kalau kita tulis sebuah perintah lalu ada titik koma, artinya perintah tersebut sudah beres di situ. Dan kita bisa kasih perintah lain, misalkan console write line yang kedua. Kalau misalkan saya hilangkan si titik komanya di sini, contohnya begini ya. Bahkan kita akan menghasilkan sebuah error. Kalau teman-teman lihat di bawah sini, errornya adalah yang namanya titik koma expected. Kita diharapkan untuk memiliki titik koma di ujung sini. Jadi Visual Studio Community ini sudah cukup pintar, teman-teman. Jadi selain dia menunjukkan apa yang salah dengan codingan kita, dia juga menunjukkan lokasinya di mana. Kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, teman-teman. Tapi saya akan mengembalikan bentuk ini ke bentuk yang awal. Kita pilih. Saya klik di main di sini. Tekan di tanda lampu yang ada di sini. Lalu kita bisa convert to top level statement di sini. Supaya kita tidak perlu melihat codingan-codingan yang lain yang tidak langsung berhubungan dengan apa yang kita pelajari. Jadi supaya codingan kita lebih sederhana, teman-teman saya akan pilih top level aja. Kalau teman-teman pengen balikin, tinggal klik ke obeng ini lalu convert ke program main seperti ini. Oke, cuman saya lebih prefer saat ini teman-teman kita mau fokus sama codingan, jadi kita mau pindahin dia ke tipe yang lebih mudah aja. Jadi kita klik mainnya, lalu kita klik ke ini, kita akan pindahin ke top level state. Jadi teman-teman sekarang kalau ngetik, semua yang kita ketik di baris-baris bawahnya itu semuanya masuk ke public static void main. Cuma kita nggak lihat aja si public static void main. Supaya teman-teman bisa fokus ke apa yang kita coding. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman untuk pengenalan awal banget tentang apa itu C#, kenapa kita pilih C#, dan juga bagaimana cara bikin sebuah project baru, dan juga istilah-istilah awal di bahasa C#. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.